Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riston Pandiangan dengan NPM 201111323 untuk Prodi Manajemen kelas C Sentani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan metode MNRP atau metode perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi. Di sini saya akan mengambil kuis 1, di mana PT Yapis membuat produk A dengan memerlukan bahan baku sebanyak 120 pada minggu keempat dan 160 pada minggu keenam. Untuk membuat produk A dibutuhkan bahan B 1 dan bahan C sebanyak 1. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa bahan B dan bahan C adalah bagian dari produk A. Sebelum kita masuk penyelesaian soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu DR, SR, OI, NR, dan PO. Jadi GR adalah jumlah keseluruhan yang diperlukan dari item yang diperlukan pada suatu periode. Sedangkan SR adalah jumlah item yang akan diterima pada suatu periode. Berdasarkan pesanan yang dibuat, OI adalah persediaan akhir yang ada di gudang, dan sedangkan RR adalah jumlah kebutuhan bersih dari suatu item yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Lanjut, sedangkan PO adalah jumlah item yang direncanakan untuk yang dipesan untuk memenuhi kekurangan yang ada di NR. Kita kembali lagi ke soalnya. Untuk membuat produk A dibutuhkan bahan baku 100 dan minggu ke-6. Jadi 160 ini masukkan ke dalam kolom GR, kita sesuaikan minggunya. Untuk SR produk A di minggu ketiga dan minggu kelima, masukkan ke dalam tabel. Untuk OI-nya, produk A atau item A adalah 10. Jadi jumlah persediaan akhir yang ada di gudang untuk produk item A adalah 10, dan kita tulis minggu ke-6. Diisi sebelum memulai produksi. Minggu ke-1 masih 10 dan minggu kedua masih 10 karena belum digunakan. Minggu ketiga kita tulis OI-nya sebanyak 20 karena di minggu ketiga kita mendapatkan barang atau item yang baru.
dan baru masuk atau baru yang diterima sebanyak 10. Jadi barang yang diterima 10 ini kita ditambah 10 yang ada di gudang, jadi total persediaan sekarang adalah 20. Di minggu keempat ada GR sebanyak 120, sedangkan di gudang cuman ada 20, jadi kita kekurangan persediaan atau item sebanyak 100. Nah, karena lead time di produk A adalah 1, jadi kita harus 1 minggu sebelum kita dibutuhkannya barang tersebut. Jadi PO-nya 100 di minggu ketiga. Di minggu kelima ada SR lagi yang baru terima sebanyak 20. Jadi barang yang ada di gudang saat ini atau yang di minggu kelima adalah 20. Dan kita tulis OI 20 di minggu kelima. Di minggu keenam kita memerlukan lagi item sebanyak 160. 160, sedangkan persediaan yang ada di gudang hanya 20. Jadi kita kekurangan bahan-bahan baku sebanyak 140. Karena di time-nya tadi 1 minggu, jadi kita harus memesan 1 minggu sebelum diperlukannya persediaan tersebut. Jadi kita tulis PO-nya di minggu kelima sebanyak 140. Selanjutnya untuk produk B, karena produk B adalah bagian dari produk A, maka produk B kita ambil dari PO produk A. SR-nya untuk produk B di minggu ketiga dan minggu 40 kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya untuk OI-nya adalah 100 dan kita tulis minggu ke 0 dan minggu ke 1 masih 100 dan minggu kedua juga masih 100 karena belum digunakan. Di minggu ketiga ada SR sebanyak 20, kita menerima persediaan baru sebanyak 20 dan persediaan yang di gudang ada 100. Jadi total untuk persediaan di minggu ketiga 120. Jadi OI-nya adalah 120. Tetapi di minggu ketiga ada GR sebanyak 100. jadi 120 tadi kita kurang 100 karena dipakai, menjadi sisanya 20. Total untuk persediaan OI pada minggu ketiga adalah 20. Dan minggu keempat OI-nya masih 20 karena di minggu keempat nggak ada GR dan tidak ada SR. Minggu kelima ada GR 140 dan SR 40. Jadi kita tambahkan SR-nya dan OI-nya
40 ditambah 20 sama dengan 60. Nah, karena di sini hanya ada GR 140, kita memerlukan persediaan sebanyak 140, sedangkan persediaan yang ada di gudang hanya ada 60. Jadi kita kekurangan persediaan sebanyak 80. Nah, dan jadi kita tulis SR di minggu kelima 80 NR-nya, dan kita lihat di lead time-nya produk 1, jadi dan kita harus memesan persediaan untuk memenuhi kekurangan NR ini yang minggu kelima 1 minggu sebelum diperlukan atau dibutuhkannya persediaan tersebut. Jadi kita undur 1 minggu, di minggu keempat PO-nya sama dengan 80. Selanjutnya di produk C, karena produk C juga bagian dari produk A, jadi GR di produk C kita ikuti dari produk A. Kita lihat pada soal, untuk SR produk C adalah 100 di minggu 1, di minggu ketiga 100, dan kita masukkan ke dalam soal. OI-nya 0 atau kosong, jadi kita kasih strip saja kosong. Di minggu pertama ada SR-nya menerima persediaan sebanyak 100. Nah, jadi untuk OI atau total persediaan akhir yang ada di gudang adalah 100. Untuk yang ke minggu 1 dan minggu kedua juga masih 100. Dan minggu ketiga kita menerima persediaan baru atau SR-nya ada 100. Jadi 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jadi total persediaan OI adalah 200 dan minggu ketiga. Tetapi di sini ada GR. Di minggu ketiga juga ada GR sebanyak 100. Jadi persediaan di gudang banyak 100 dikurangi 100. Karena dipakai maka totalnya akhir persediaan atau yang OI-nya di minggu ketiga adalah 100 dan di minggu keempat masih 100. Karena tidak ada GR dan tidak ada SR, di minggu kelima ada GR, kita memerlukan persediaan sebanyak 140. Sedangkan total persediaan akhir yang ada di gudang atau OI-nya yang ada 100 dan kita kekurangan persediaan sebanyak 40. Jadi kita tulis 40 di minggu kelima dan di NR sebanyak 40. Dan kita lihat di time yang di produk C adalah 2. Jadi kita harus memesan 2 minggu untuk memenuhi kekurangan atau NR ini.
kita harus memerlukan persediaan tersebut. Jadi kita mundur dari minggu ke-5 dan mundur 2 minggu dan minggu ke-3. Jadi PO-nya kita tulis di minggu ke-3 sebanyak 40 untuk kita memenuhi kekurangan dari persediaan atau NR di minggu ke-5. Demikian untuk penjelasan untuk kuis metode. Terima kasih.